إلى محمد النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وأصحابه وآله وآل بيته وقرابته وذريته أجمعين ثم إلى أربعين من الأولياء والعلماء العاملين من الشهداء والصالحين خصوصا إلى الإمام المهدي رضي الله عنه من عيسى ثم إلى سيدنا الإمام الكبير والحبيب محمد بن علي وعلى ثم إلى الإمام الحبيب بن الرحمن نسأل الله بجميع أولاد الحبيب وعبد الله وعبد الرحمن وإخوانه ثم إلى العالمين الحبيب عبد الله بن أبي بكر الرسول الأكبر وجميع أولاد العالمين الحبيب علي بن أبي بكر الصغرى وجميع أولاد العالمين الحبيب أبي بكر العالمين بن عبد الله وإلى الحبيب أبي بكر بن سعد وسعيد بعلم ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن وغالب إلى الحبيب من بين علي محمد الأنبياء الذي يأتي بسعادة وأوصى به وقوله إلى أن بسعادة عمل بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أولياء الله ورجال الله حجهم ومجدهم أينما كانوا وحدثهم ثم إلى أرضهم والدينا ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم وأمدنا وأمدهم وأمد المسلمين أجمعين وإلى خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan yang setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia serta anugerah yang tak terhingga yang selalu diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat umur, sihat dan kelapangan, hidayah, taufik serta pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang mana dengan demikian alhamdulillah pada subuh hari ini di hari yang ke-19 daripada bulan Sya'ban al-Mubarak kita kembali bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan bisa pula kita melaksanakan atau mengerjakan salah satu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah berjamaah serta beriktikaf dalam ini masjid, dan sekaligus adalah niat untuk menghadiri majelis ilmu atau niat untuk ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya hingga pada akhir nantinya ketika kita menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menetapkan iman kita di dalam hati kita, yakni matilah kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai pada detik ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali dipertemukannya dengan salah satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang adalah bulan Sya'ban al-Mubarak. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Makki rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau bahwa setengah daripada kelebihan bulan Sya'ban al-Mubarak yaitu adalah bahwa di bulan Sya'ban inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu perintah kepada kaum muslimin, tentunya orang-orang yang beriman, yaitu mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini ujar Sayyid Muhammad bin Abbas al-Maliki menyebutkan itu turunnya di bulan Sya'ban. Nah, maka di bulan Sya'ban inilah sesuai yang dikatakan oleh sebahagian ulama diistilahkan atau disebut dengan syahrus salati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat itu turun di bulan Sya'ban turunnya. Nah, maka bulan Sya'ban diingat atau dikenal sebagai bulan syahrus salati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena turunnya ayat perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan umur kepada kita, sudah berapa banyak kawan kita, sahabat kita dan keluarga kita yang sudah keterbuatan lagi bulan Sya'ban alias sudah meninggal dunia mendahului kita. Kita bersyukur kita masih diberikan Allah waktu, umur, masih gawe nakal kita, masih gawe bernapas, dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan yang kita disampaikan Allah kepada bulan Ramadan akan datang nanti beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan, keafiatan, sehingga nantinya di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para bulan Sya'ban merupakan bulan di mana dicatat dengan sejarah dahulu. Merupakan di bulan Sya'ban inilah pertama-tama atau pertama kali
yang mana ibadah itu tidak pernah Allah perintahkan kepada orang-orang dulu secara tertentu dalam satu bulan, yaitu adalah perintah melaksanakan puasa Ramadan. Jadi ayat perintah menyuruh orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban juga ayatnya turun. Tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Kalau perintah sembahyang kan itu sebelum Nabi kita hijrah, di sekitar tahun ke-12 kemudian, atau sekitar 16 bulan sebelum Nabi kita hijrah, itu perintah sembahyang. Kejadiannya sewaktu di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk perintah ibadah puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah turunnya pertama-tama di bulan Sya'ban. Nah, maka bulan Sya'ban ini pula dikenal atau diperingati merupakan bulan di mana dahulu pertama-tama Allah menurunkan perintah melaksanakan puasa Ramadan kepada Rasulullah SAW serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Hadirin para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat karena kita sudah mendekati bulan Ramadan, sudah beberapa hari lagi, sekitar 11 atau 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini marilah sama-sama kita mengingat kembali tentang perihal atau hukum-hukum masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Puasa itu merupakan bahasa kita. Ada bahasa Arab adalah puasa, sama sembahyang pula itu bahasa Arab, bahasa Arabnya salat. Puasa bahasa Arabnya apa? As-siyam atau as-shaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Berarti jelas ayat ini turunnya di Madinah. Karena memang perintah perintah puasa tadi itu diturunkan Allah di tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi kita sudah di Madinah. Nah, Allah menyerukan apa? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, orang Yahudi, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini jelas para ulama mengambil hukum bahwa berpuasa itu merupakan kewajiban kita. Apabila kita diwajibkan berpuasa, para ulama menjelaskan dari kita bikin kita di bulan Ramadan sebulan. Jadi sebulan itu setahun itu 12 bulan. 12 bulan ya. Ini ada syuhur indallahi 12 syahran, 13 bulan. Nah, dari 13 bulan itu, dari 12 bulan, dari 12 bulan itu ada satu bulan yang dinamai dengan syahrul Ramadan, atau di kita bulan Ramadan. Nah, kalau Ramadan itu bahasa Arab, maknanya di Quran bagiannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an.
disebut namanya di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan inilah kaum muslimin dan muslimat atau umat Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa tadi. Dan sebulan itu berkitar antara 29 atau 30 hari. Mulai lebih 30. Bila ada 29, 30. Kalau bulan Masehi mau 28, 31 mau. Bulan Masehi, kalau bulan Hijriah ngarannya Qamariyah, bulan Qamariyah namanya. Itu 29 atau 30 hari. Nah disebutkan dalam kitab At-Taqridatus Syariah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menemui bulan Ramadan selama hidup beliau itu sebanyak 9 kali. Karena kan tahun kedua turunnya perintah puasa Ramadan, tahun kedua Hijriah, tahun ke-11 Rasulullah wafat. Berarti 9 bulan, 9 tahun Nabi kita menemui 9 kali bulan Ramadan itu. Nah disebutkan dalam kitab itu bahwa selama 9 bulan itu Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa Ramadan kulluha nawaqis, berdasarkan kurang itu 9 itu menyebut kayak juga sekali. Nah genap 30 hari Nabi kita melaksanakan ibadah puasa 30 hari, banyak kurangnya 29 hari itu. Jadi artinya kalau terjadi perbedaan penetapan satu Syawal atau penetapan hari raya itu bisa saja. Kadang-kadang 29 hari dan mengatakan 30 ya. Nah, kita akan membahas itu. Kita kembali bersama puasa bahwa puasa Ramadan merupakan ahadu arkanil Islam, merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit menyebutkan dalam kitab hadis hadis Jibril bahwa ar-rabi'u min arkanil Islam shaumu syahri Ramadan. Yang keempat daripada rukun-rukun Islam yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di sini kita selaku umat Islam wajib beriktikad meyakini bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu kewajiban kita. Iktikad hati kita ini meyakini itu perintah Allah. Nah sehingga kita melaksanakan puasa Ramadan itu berdasarkan karena menjunjung perintah Allah. Bukan perintah presiden, gubernur, tapi Allah memerintahkan kita puasa itu. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Mana ayatnya yang memerintahkan perintah puasa tadi? Ya sudah Al-Baqarah ini. Nah hadirin hadirat para kaum sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ada dua pengertian. Saum bahasa Arabnya puasa. Puasa menurut ahli lugat atau menurut ahli bahasa, arti puasa itu adalah al-imsak. Bahasa umumnya berit itu puasa. Puasa itu menurut istilah bahasa adalah berit. Tapi yang dikehendaki dalam agama bukan berit itu semata-mata. Nah sehingga pengertian puasa menurut istilah syarak. Kalau menurut lugat atau bahasa tadi berit bersama umumnya. Menurut istilah syarak arti puasa itu ialah al-imsaku an jami'il mufattirat jami'an nahar min turu'il fajri ila ghurubi syamsi bidiyatin makhsusatin. Artinya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa
makan, minum dan seumpamanya. Jami'an nahar seharian. Ada seharian sama laman dengan nahar jami'an seharian. Apabila waktunya puasa itu min tulu'il fajri, mulai daripada terbit fajar. Terbit fajar itu waktu terbit apa? Waktu masuk waktu sembahyang subuh. Masuk waktu sembahyang subuh terbit fajar. Kalau dalam jadwal kan bisa jam 5 kurang 20 kurang seperempat. Jadwal waktu lain gitu. Tapi biasanya imsak itu baru terbit fajar lagi. Imsak itu biasanya 10 menit sebelum terbit fajar itu sudah mulai kita bertahan imsak dan banyak ada imsak itu ibarat gitu bahasa Indonesia. Biasanya kita melaksanakan puasa itu mulai imsak sudah bertahan. Sebujurnya itu baru lagi terbit fajar. Itu sudah ibarat di jalan itu lampu kuning udah. Morning stop lagi aman, sudah lampu apa? Ibarat dalam lalu lintas doang. Nah jadi waktu puasa tadi mulai terbit fajar, masuk waktu sembahyang subuh. Tapi sebelum itu kita sudah bertahan waktu imsak tadi itu. Ila ghurubis syamsi, sampai kita tenggelam matahari waktu maghrib. Sejam lebih kan. Orang pada kerja sejam puasa itu waktu. Nah, jadi banyak haji waktu luang di malam ya. Memang pada awal-awal Islam puasa apa malam bisa puasa udah bisa. Beli lagi makan minum bagai kumpul bini dan beli lagi mulai bisa. Itu di awal-awal Islam. Lalu diubah dengan sah. Ia lebih terbit fajar. Ini malam kita makan minum bebas. Nah jadi mulai terbit fajar waktu puasa tadi sampai tenggelam matahari. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang ditentukan. Bukan misalkan kita kada makan kada minum seharian tidak, tapi puasa itu ada aturan-aturannya, ada niatnya, ada syarat-syaratnya. Nah, ini kita balik ke jiwa. Seharian kada makan kada minum, tapi kada ada niat apa? Itu baliknya lain ibadah. Itu adat ya. Nah makanya di Imam Syafi'i niat itu fungsinya adalah untuk membedakan antara adat dan ibadah. Orang ada makan, ada minum seharian itu biasanya adat itu. Makan kan adat, bukan ibadat pada dasarnya. Nah tapi dengan niat yang ditentukan, ya puasa, saja puasa esok hari. Paman kan niat puasa Ramadan. Malam hari kita berniat di malam hari saja puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Berarti ada niat. Niat mengadakan puasa. Seharian kita balik tadi menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu disebut adalah ibadah puasa. Ibadah itu puasa ibadah yang kata ibadah. Para keluarga sekalian, kita berdoa Allah Subhanahu. Kemudian para ulama menyebutkan lagi dari segi hukum agama bahwa puasa itu ada dibagi kepada beberapa hukum. Puasa macam-macam hukumnya. Ada puasa itu wajib, ada sunat, ada makruh, dan bahkan ada yang haram puasa itu. Puasa ini mau haram. Haram itu ulang ada dua. Ada haram lagi kada sah, ada juga puasa hukumnya haram tapi sah
disediakan hukum-hukum berpuasa nih ada 5: wajib, sunnah, makruh, haram. Haramnya ada 2, ada sah, ada non sah. Namanya puasa tuh haram hukumnya, berarti berdosa kita puasa. Kadasa berarti bahasa pulang puasa itu memang apa? Puasa wajib. Nah, wajib mau ulangi. Dan yang wajib itu puasa hukumnya. Nah, hukum puasa yang wajib nih antara lain yang jelas contohnya seperti puasa Ramadan, jelasnya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Wajib puasa Ramadan bagi siapa? Bagi orang Islam yang balik, berakal, yang suci daripada haid dan nifas, yang mampu sanggup puasa, sehat dan tidak dalam perjalanan. Jadi 7 kesimpulannya, 7 syarat wajib puasa Ramadan. Jadi bila orang itu ada padanya 7 syarat itu, maka dia wajib berpuasa Ramadan. Jadi artinya diulang, puasa Ramadan itu ada wajib. Berdasarkan Islam ada syarat-syarat wajibnya. Syarat yang pertama wajib puasa itu wajib puasa Ramadan nih, ulangi Islam. Amal orangnya kafir, ada wajib sendiri puasa. Orang kafir ada wajib puasa. Artinya apa? Bahwa kalau orang kafir kita yang masuk Islam, harus diwajibkan mengqadar puasa di masa kafir ini. Tapi menurut orang kafir itu mati sampai mati kafirnya, tetap baik itu di akhirat disiksa karena kada puasa itu belum. Jadi kita di zamannya orang puasa itu orang kafir itu. Ada walaupun kada wajib dalam dunia ini puasa Ramadan, tapi di akhirat tetap baik disiksa karena kada puasa itu. Tapi untungnya orang kafir itu bilanya masuk Islam, yang ada diwajibkan mengqadar puasa Ramadan semasa kafirnya. Karena orang kafir wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Nah, untuk syarat pertama itu alhamdulillah kita sudah Allah jadikan sebagai orang Islam yang kita mensyukurinya lagi. Makanya kita melaksanakan puasa Ramadan tapi ada niat yang baik. Di samping kita niat menunaikan perintah Tuhan kan mensyukuri atas nikmat Islam. Beruntung orang Islam, beruntung. Kalau sampai mati kita Islam ini. Dunia ini Islam di pada waktu sakarat, waktu mati kita Islam mau bisa. Karena kita dulu disebutkan kan bahwasanya orang yang beruntung itu ialah orang yang di dalam ilmu Allah mautuhu ala Islam. Orang beruntung. Orang bukan orang yang berilmu tinggi itu kan masih beruntung. Belah orang satu, orang berilmu tinggi ya. Iblis orang berilmu tinggi. Tapi yang jelas bahwa orang yang beruntung itu orang yang mautuhu ala Islam. Orang suki, orang sakit, orang nyaman, orang mampu, pejabat, rakyat biasa kan. Orang alim, orang awam, orang ahli ibadah, orang ada pada ibadah kan. Itu beruntung kalau matinya atas Islam. Kalau orang suki dari negeri Israel menyebelah dosa kalau orang suki beruntung lah kalau lebih banyak badan ada sekalinya kenapa? Matinya lebih iman. Dia cukup ya, nah dan bahasanya cukup ada. Jadi nomor satu syarat puasa dan itu daripada syarat puasa. Puasa Ramadan wajib hukumnya bagi orang Islam. Yang kedua orang yang balik berakal. Yang ketiga orang yang suci daripada haid dan nifas bagi bini-bini. Yang keempat orang yang sanggup puasa. Jadi artinya orang kada sanggup puasa, boleh jangan puasa, kada wajib puasa, sanggup. Lalu standarnya orang yang kada sanggup puasa itu ada 2. Orang dikatakan kada sanggup puasa nih, artinya boleh sedikit kada puasa.
bayar barasnya juga gantiannya bayar fidyah. Namanya jemaah orang nang ada satu puasa itu nang ada wajib puasa Ramadan ini satu kurangnya Tuhan benar. Asyaikhul Harim besarnya bahasa kampung nama Tuhan Bapak. Ketuhaan orangnya udah habis 100 umur sedih tuha banget kan. Di bulan Ramadan sidin kada sanggup puasa boleh bukan cukup bayar fidyah dibayar baras sehari samon salitar orang sedikit. Nang kedua daripada ulama nang alasan kada sanggup puasa itu artinya kada wajib puasa di bulan Ramadan karena alasan kada sanggup tadi kan syarat wajib puasa sanggup puasa biar kada sanggup puasa boleh puasa. Nang kada sanggup puasa itu nang kedua adalah kurang ujuk bahasa kampungnya ujuk. Kalau dalam bahasa agamanya apa? Al-maridul ladzi la yurjabu itu orang garing nang kada diharap-harap dari sidarnya. Nang garing uyuh. Nah, sidin kada sanggup lagi puasa Ramadan, boleh buka kada usah puasa makasih. Ada makasihnya puasa itu yang ada mampu, tapi nang kada mampu tadi dua itu aja alasannya. Karena ketuaan, nang kedua karena uyuh. Orangnya agung aja gagah nyawa kada biar beres biar fidyahnya ibaratnya kalau biar fidyahnya itu mesti puasa. Nah, jadi kada diterima alasan kada sanggup puasa kalau orangnya agung aja orangnya gagah aja kada garing. Nah itu syarat wajib puasa. Kapan alkitakah orang ada sanggup puasa, beli kada puasa bayar fidyah. Kemudian yang keenam syarat wajib puasa yang kelima karena tadi Islam balik berakal suci daripada haid dan nifas. Nang kelima tadi sanggup puasa. Nang keenam sehat. Orang garing boleh kada puasa. Boleh buka ya jujur itu di lemari boleh buka orang garing. Tapi orang garing biasanya kita pilihnya sigar habis Ramadannya wajib mengqadha. Artinya nih andai kata orang ini garing bulan Ramadan garing boleh buka kan kada salat hari aja mati sidin itu kada usah dikatakan puasa sidin itu kenapa sidin karena ukur puasa garing itu nang ketujuh tapi nang garing nang beli kada puasa nang beli foto lah garing begitu itu garing nang beli hasil yang kamu jadi sedikit aja tapi ayo ada alasan mendatang tujuan kepala aja biasa aja garing nang puasa itu sulit sih puasa kesulitan bila dibawa puasa di garing itu tidak puasa tapi wajib kita dikabar setelah Ramadan habis bahaya wajib mengkabar. Nah, ketujuh syarat dari puasa adalah al-iqamah atau dalam di kampung pada dalam perjalanan. Nah, orang dalam perjalanan alias musafir bersyaratnya itu boleh jualan puasa, boleh buka. Tapi perlu diingat musafir itu boleh buka orang yang berangkat musafirnya sebelum terbit fajar. Kalau kita nak fajar mulai pantai yang bawah yang nak fajar belum puasa. Berangkat jam 4 subuh boleh kita puasa. Berangkat jam 10 siang, jam 8, 9 siang berangkatnya itu kan boleh kita puasa. Itu wajib puasa karena musafirnya sudah terbit fajar berangkat ini. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa di antara hukum puasa tadi adalah wajib. Nah, puasa wajib yang adalah puasa Ramadan. Nah, bagi wajibnya puasa Ramadan ada 7 syaratnya. Islam balik berakal, sanggup melaksanakan puasa, suci daripada haid dan nifas, sihat dan dalam keadaan kematian sedang ada musafir. Hadirin para teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa sampaikan mudah-mudahan berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat artinya sampai bulan Ramadan akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan seluruh daya
diberikan taufik di dalam taat dan takwa hingga mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ya Allah, jadikanlah pahala yang kami baca daripada surat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas, dan sesuatu yang kami lakukan daripada kebaikan pada ini waktu yang begitu bertemu. Jadikanlah pahalanya ya Allah bisaha ila sabil hukukil wajibati alaina dalam catatan amal orang-orang yang akan mempunyai sanggup paut hak wajib atas kami daripada muslim. Wa ila arwahi dan sampai yang lebih pahalanya ya Allah kepada segala roh abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhbarina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa jami'i qarabatina wa arhamina wa masyukhina wa mu'allimina wa dhabil hukukil wajibati alaina. Wa ila arwahi dan kepada segala roh orang-orang yang pernah berwakaf di masjid ataupun pernah kawal bagi berwakaf di masjid. Allahumma warhamhu wa'afihim wa'afu. Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka daripada tanah surga. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu. Ya Allah, jadikanlah kebaikan umur kami di akhir. Wa khaira amalina khawatimahu, dan jadikanlah ya Allah kebaikan amal kami di peruntuknya kesudahan. Wa khaira ajalina yawmal fatah, dan jadikanlah ya Allah kebaikan hari-hari kami pada hari-hari kami berjumpa Engkau di negeri akhirat, sehingga kami bisa memandang kepada Engkau yang mulia, bisa memandang kepada wajah kasih Engkau Rasulullah SAW, tentunya di dalam surga bersama orang-orang yang mencintai rahmatnya ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.